Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah kedatangan Pak Asop. Selamat malam ini Pak. Selamat malam. Asik banget pokoknya saat ini kalau udah ada Pak Asop, biasanya kita akan membahas mengenai Banten dan pariwisatanya. Apalagi saat ini momen yang luar biasa. 4 Oktober adalah momen ulang tahun Provinsi Banten. Gimana nih Pak, sebagai pelaku pariwisata dari segi potensi dan masa depan pariwisata di Banten itu akan seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Indonesia Jaya, salam negatif COVID dan sustainable tourism ya, yang berkesinambungan. Terima kasih kepada Philip Online yang tidak jenuh-jenuhnya ya, terus kita dihadirkan untuk memberikan tentang kepariwisataan, karena saya fokus di pariwisata, tidak pada sisi-sisi lain. Nah, kalau kita lihat dengan ulang tahunnya yang ke-22 tahun. Jadi bukan remaja lagi. Dan kami perlu sampaikan juga, baru dia usianya 0, kami sudah berangkat ke Sri Lanka dengan mantan Kepala Dinas Pak Sulaiman waktu itu masih Bapeda, terus Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pak Alam Darussalam namanya, berikut dengan Dewan dan saya sebagai salah satu dari perhotelan juga hadir untuk berangkat ke Sri Lanka, berikut dengan berapa jajaran, dan yang masih ada saksi hidup Pak Taufik Nuriman selaku Bupati Serang, Kabupaten Serang. Waktu itu beliau masih wakil. Nah, beliau juga ikut untuk Sri Lanka, meyakinkan kita ke sana mendapatkan tongkat patah untuk menyelenggarakan Green Eco Tourism untuk di sini. Akhirnya kami bisa membawa itu waktu masih 0 usianya, kita sudah bisa. Jadi kenapa sekarang harus lebih maju lagi? Kalau kita lihat pariwisata yang menggeliat di Provinsi Banten, kita bangga sekali, baru dalam sejarah itu World Tourism Hari Pariwisata Dunia itu diselenggarakan di Indonesia kemarin tanggal 27 di Bali. Nah, itu sudah menjadi lokomotif pariwisata. Jadi kita lihat impact-nya ini kelihatannya akan menggeliat kepada semua, terutama Provinsi Banten yang sangat dekat dengan semua jajaran yang ada di situ. Apalagi Provinsi Banten ini dekat dengan ibu kota negara, Jakarta ya. Pasti kan orang-orang Jakarta butuh hiburan, butuh liburan. Kemana? Yang paling dekat adalah Banten. Ya. Kenapa Banten ini akan menjadi prospektif dan akan menjadi corong? Dia akan jadi corong yang akan dijadikan benar-benar yang sekarang lokomotif pariwisata itu dengan adanya World Tourism Day yang kemarin tanggal 27 di Bali. Jadi di situ kita lihat corong ini dengan pemerintah di masa pandemik itu sedang melakukan perbaikan aksesibilitas. Yang mana aksesibilitas itu sudah sekarang sampai ke Rangkas Bitung. Rangkas Bitung, tol ya? Rangkas Bitung yang kita di mana penguatan untuk KEK kita itu, kawasan ekonomi khusus. Jadi kalau kawasan ekonomi khusus ini telah terangkai dalam 1-2 tahun lagi dia sudah selesai, dia tuntas. Nah, bagaimana sekarang kita harus menghidupkan amenitas. Jadi pemerintah harus mendorong bagaimana investasi ini bergulir sehingga kita bisa, jangan sampailah dibilang Banten kita nomor wahid untuk pengangguran. Ya tidak usah, jangan sampai begitu juga. Nanti kita akan hilangkan dengan pariwisata. Dengan pariwisata, dengan adanya satu industri, itu ada 125 komponen multiplier effect yang akan menghidupkan, sehingga ini terkemas dengan baik SDM-nya. Jadi pariwisata ini bisa membangkitkan salah satunya mengurangi pengangguran itu yang menjadi isu sentral di Banten untuk saat ini. Iya, betul sekali. Dia juga padat karya sekarang. Padat karya. Hotel itu sekarang adalah hospital industry, itu sudah jadi padat karya. Kenapa dibilang padat karya? Karena di situ ada 125 komponen yang menghidupkan, dari tukang ikan, tukang sayur dan sebagainya. Ini selalu saya sampaikan. Kenapa? Dari situ kita lihat dengan berdirinya satu hotel, ini yang hidup
Banyak. Banyak ya. Ya, jadi jangan semua berpikir kita kalau mengelola BPS juga jangan mengambil semua statistik itu menjadi kalau dia nggak kerja dia pengangguran, padahal dia jadi entrepreneur, ya, petani dan sebagainya begitu. Jadi kita lihat pariwisata ini akan betul menjadi daya dukung dan daya dorong untuk menjadikan pengentasan daripada pengangguran yang disebutkan tersebut. Karena kalau satu hotel itu kalau dia ada 100 kamar, ya kalau dikali bagi dua aja per beberapa. Iya. Ya, terkaitnya di situ. Nah, itu banyak sekali, apalagi pembangunan hotel ya. Kita kalau bicara pembangunan hotel di kawasan Tangerang Raya itu kan sudah banyak hotel-hotel mewah yang berdiri saat ini. Terus di kawasan wisata Anyer Carita, kondisi COVID kayak gini aja malah banyak juga kan yang lagi dibangun gitu. Betul. Itu lahir berapa hotel. Jadi kalau kita hitung sampai sekarang itu hampir 12 hotel dan restoran yang hadir di masa pandemik. Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan hanya ada OSS ini. Jadi kemudahan-kemudahan ini timbul, kemudian lahir ya. Kalau kita lihat sekarang di airport Terminal 3 itu ada namanya Hotel Anara. Pesawat landing aja nggak kelihatan, nggak kedengaran suaranya. Begitu besar hotelnya yang ada. Kemarin kami masuk ditunjuk oleh Provinsi Banten sebagai Ketua Dewan Juri. Akhirnya kita melakukan 8 kabupaten kota untuk keliling untuk melihat. Di situ kita lihat dia hanya baru buka 1 tahun kurang itu sudah uang servisnya aja 7.500.000 Mas. Uang servis belum gaji. Kalau ditambah gaji berarti mereka sudah bisa ngambil rumah, ya kan? Bisa ngambil rumah, bisa hidup dan sebagainya. Jadi di mana kita harus lihat pengentasan daripada semua ini. Jadi mari kita bersama-sama mendorong bagaimana ini menjadi tujuan pariwisata, menjadikan betul-betul impact sampai ke multiplier effect. Multiplier effect. Berarti kan ini berkaitan sama SDM. Nah, kalau untuk SDM-nya sendiri, Pak, apakah ada pelatihan atau sertifikasi khusus gitu? Oh, ada. Jadi kita ada namanya LSP ACHI, itu sudah melakukan sertifikasi lebih dari 3.000 orang. Yeah. Dan sekarang sedang menaikkan grade-nya itu menjadi ASEAN Toolbox. Jadi ASEAN Toolbox ini nanti lembaga sertifikasi dia sudah bisa melakukan uji kompetensi kembali di mana nanti anak-anak berlaku sampai 3 tahun. Nah, harapan kita dengan SDM itu kemarin kami diundang oleh Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Tabrani, itu kami diundang untuk link and match. Seluruh SMK dikumpulkan dan saya menjadi narasumber di situ untuk menyampaikan bagaimana sekarang hotel DUDI namanya, dunia usaha, dunia industri, dan dunia sekolah itu link and match nggak? Ternyata banyak hal yang harus digabungkan menjadi digital. Karena satu hari sebentar lagi hotel sudah memakai seperti kios check-in. Seperti Anda ke airport, Anda sudah nggak perlu lagi ke counter kan? Print, langsung bisa nge-print. Begitu juga di tol, e-tol, e-money, dan sebagainya. Begitu nanti terjadi di hotel. Begitu juga robot. Jadi SDM jangan takut, tetapi SDM belajar untuk kompetensinya itu menjalankan roda-roda mesin tersebut sehingga dia betul-betul 4.0. 4.0 itu adalah artificial intelligence, adalah kecerdasan buatan yang menjadikan kita go digital yang akan kita impact dari presidensi G20 ini. Nah, berarti kan kalau berkaitan sama 4.0 ini kan media digital ya, lebih ke media digital. Kalau untuk promosinya gimana, Pak? Jadi kita melakukan promosi sekarang banyak hal. Jadi brandingnya kita melakukan secara online. Ya, jadi sudah paperless sekarang. Udah jarang bawa brosur. Jadi sudah jarang semua bawa brosur ya. Sekarang orang baca koran juga udah jarang kan? Sudah jarang kan, semua pakai online dan semua. Nah, jadi advertisingnya juga demikian. Sellingnya juga kita sudah banyak yang pakai MF, Metaverse. Jadi banyak hotel juga sudah pakai Metaverse. Jadi kalau lihat kamarnya dia bisa kasih tunjuk. Anda misalnya lagi duduk di sini dipasangkan, Anda sudah bisa bayang kamar saya itu ada seperti ini gitu. Nah, itu sudah menemukan satu digitalisasi sehingga kita sudah tidak bawa CD, tidak bawa brosur, buklet banyak-banyak. Ini Pak dipegang terus taruh di meja, tidak ada lagi. Jadi go digital dengan adanya kemarin COVID ini,
kita sudah menjadi smart hotel. Ya. Jadi smart hotel ini kita telah terbantu dari siapapun, semua P habis. Pemerintah kena, perhotelan kena, pariwisata kena, pendidikan kena. Apalagi pendidikan. Daring kan nggak pernah merasa daring, toto putra putri Anda lulus sekolahnya, ya kan, ikut daring, ya. Kemudian penerbangan, semua penyeberangan, semua kena. Yang nggak kena hanya rumah sakit, bertambah banyak income-nya di sini. Ya, seru juga sih sebenarnya kalau kita membicarakan pariwisata gitu. Apalagi mengenai promosi. Sekarang saya perhatikan ya Pak, banyak yang selebgram atau pemain TikTok mempromosikan, mereka tuh bisa mendapatkan cuan istilah dari hotel atau restoran yang mengundang dan kemudian dibikin konten. Ya. Nah, itu kan sekarang lagi tren banget. Jadi the more you go digital, the more you get advance katanya. Kalau makin Anda go digital, Anda makin advance, maju ke depan gitu. Iya. Jadi sudah tidak bisa. Anda tidak pakai telepon rumah, mau pakai nggak? Enggak pakai lagi. Anda mau pakai fax nggak? Enggak ada. Sekarang semua bisa. The world is in your hand. Dunia itu ada di tangan Anda. Iya. Benar kan? Ini mau apa di sini mau bikin? Mau tekan ke sini, mau tekan ke sana. Dunia itu ada di tangan kita. Tapi satu yang kita nggak bisa, hanya yang kuasa. Gigi palsu dikasih, kuping palsu, segala yang nggak dikasih sama Tuhan hanya nyawa palsu. Nggak ada, masih milik beliau di atas. Kalau itu pun sudah bikin kacau kita nanti. Jadi tidak dikasih tahu. Jadi semua planet kita bisa pergi, hanya satu nggak bisa matahari. Kecuali mall ya. Kalau matahari benar lonyot kita. Nah, kalau di Banten ini kan yang saya lihat agak menarik, di Tangerang Raya lebih banyak wisatanya itu ke mall sama hotel ya. Terus kemudian ke arah barat sama selatan itu kan alamnya yang bagus, Pak. Nah, di sini ada pemetaan nggak, Pak? Ada. Jadi yang kita bikin khusus untuk di Tangerang Raya kita bilang City Hotel Business Hotel. Dia menjadi, kalau dia mengarah kepada Cilegon, industri ya. Kemudian kalau dia ke Anyer, Pandeglang, Anyer, Cinangka, Carita, Pandeglang, Lebak, dia lebih ke leisure. Jadi ke leisure, karena ke leisure itulah maka kami minta nanti kepada pemerintah Provinsi Banten, dibukalah slot-slot rapat yang ditutup oleh ya mantan gubernur dan mantan wakil gubernur. Itu mereka telah menutup, tidak dibukalah slot-slot keran sedikit sehingga bisa hidup nantinya di situ. Sehingga slot-slot untuk meeting, MICE ya, meeting, incentive, convention, exhibition. Nah, sedangkan yang di Tangerang Raya itu banyak diisi dari kementerian dan sebagainya. Nah, ini kalau dibuka, dirangkai, nggak usah semua. Dibuka sedikit, jadi hari biasanya dia bisa hidup. Jadi dari penilaian BPS juga kami perlu sampaikan juga di sini. Di situ terkadang tingkat hunian. Sekarang kita jarang lihat tingkat hunian. Kalau di Anyer tingkat hunian dia kecil, tapi ARR-nya tinggi, average room rate. Jadi kita harus lihat di mana. Walaupun tingkat huniannya sedikit, tapi pendapatannya besar. Kan di situ. ARR, jadi average room rate. Jadi harapan kita kepada pemerintah, bukalah ya kepada Pak PJ, membuka Pak PJ Gubernur ya, kita yang baik hati, yang kami baru-baru ini juga diterima oleh beliau, Perkumpulan Orang Banten, dengan Ki Empik, Ki Yus, Ki Eden, dan Ki Ade, dan semua jajaran kami diterima, dan beliau begitu profesional menyampaikan bahwa pariwisata dengar dari kabupaten dan kota sudah terekspos dan mulai menggeliat. Dan kami berterima kasih sekali juga, di samping itu di masa pandemik kami malah mendapatkan relaksasi banyak hotel-hotel. Ada yang 1M, ada yang 2M, ada yang 500 juta, ada yang 200 juta, itu dari kementerian. Kemudian pengembalian pajak kami yang dari 2019 pengembalian dapat relaksasi seperti hibah dikasih. Nah, kemudian kami ditambah lagi dengan adanya CASI. Ya, ada CASI sertifikat gratis yang seharusnya kita bayar sekian juta. Karena kemarin dihitung satu sertifikat itu hampir 12 juta, tapi kita dikasih se-Indonesia. Kita berterima, nah itu ada cleanliness, ada health, safety, environment, CASI-nya. Kemudian banyak kemudahan yang diberikan di masa pandemi COVID oleh pemerintah adalah seperti adanya penunggakan kewajiban, diberikan kemudahan di perbankan, kemudian ada menjadi tax holiday, ya ada yang mengeluarkan tax holiday, PLN yang harus bayar satu gini digeser. Nah, banyak kemudahan. Jadi terima kasih kepada pemerintah
provinsi, pusat dan sebagainya, sehingga di masa pandemik kita masih bisa juga ada hotel yang masih break even point khususnya di Tangerang Raya. Tangerang Raya nih. Sebenarnya satu yang pengen tak tanyain. Seringan pejabat di Kota Cilegon, bahkan anggota dewan melakukan rapat di luar daerah, di luar Banten malah. Lebih seringnya kan antara Jakarta, Bandung, sama Bogor. Kenapa sih tidak di wilayah Banten saja gitu? Kalau mau sambil liburan kan ada Anyar, ada Carita kayak. Ini kan kayak kadang gimana gitu rasanya. Jadi kembali lagi, kita nanti mudah-mudahan ke depan ini menjadi nilai tambah kita, sehingga nanti dilakukanlah perjalanan-perjalanan, buanglah uang itu kepada kita. Nah itu. Tapi sekali-sekali boleh juga lah, mereka juga lelah Pak. Mereka juga lelah, mereka juga ini pengen hiburan ke tempat lain di luar Provinsi Banten. Tetapi kalau sana 2 kali, sini 6 kali gitu ya kan. Beda aja, Iya. rolling aja. Jadi tidak bisa juga kita memetakan bahwa mereka 100% harus di sini. Jadi kaku. Mungkin mereka di sana lebih rileks memecahkan untuk membuat budgeting, ya regulasi, kan semua harus ada dilakukan di situ. Iya. Sehingga mereka mungkin dengan dingin, beda kan? Suasana masuk dingin, keluar dingin. Jadi kalau sananya ada 8 kali kegiatan, 6 kali buang di Banten, 2 kali buang di luar lah. Atau 3 kali buang di luar lah. Atau 50-50. Setidaknya biar kebagian ya di Banten gitu. Biar nggak kemana-mana, anggaran terserap juga akhirnya di Banten. Naikkan PHD kan? Iya. Pendapatan asli daerah naik gitu. Ini kan kayaknya sering banget di Bandung, di Bogor. Ya emang sih kalau daerah itu kan asik juga ya kalau buat meeting, buat relaksasi gitu. Terakhir ya Pak, harapan apa nih untuk Provinsi Banten yang sekarang udah berusia 22 tahun? Harapan kami minta Kepala Dinas Pariwisata Pak Hamidi itu dipertahankan, karena beliau punya program yang cukup sangat kita melihat masuk kepada tatanan, karena sekarang lagi melakukan penataan objek-objek wisata. Nah, beliau melakukan zikir yang sangat baik. Begitu juga kemarin Kang Nong. Nah, kemarin itu ada penghargaan untuk hotel dan restoran. Nah, hotel dan restoran itu dimenangkan hotel yang juara pertama itu kemarin itu Hotel Episode. Nah, dengan tematik yang luar biasa, check-in aja di lantai 13 dia. Check-in. Check-innya lantai 13, di paling bawah concierge. Dan dia punya tematik lantai satu lantai itu semua itu ada Baduy, ada itu masuk Kabupaten Tangerang. Ada Baduinya, semua dia. Jadi dia lokal kontennya bagus sekali. Begitu juga di front office-nya. Jadi muatan muloknya kuat sekali. Begitu juga ada galeri yang ditetapkan untuk betul-betul ini yang kita lihat. Nah, kemudian yang juara-juara 2 itu adalah Grand Mercure. Nah, luar biasa juga Grand Mercure untuk staffing dia cukup bagus. Staffing dia sampai kasih goodie bag. Jadi diwongke gitu ya. Diwongke untuk bagus menjadi. Nah, dia Accor Group. Kemudian yang ketiga Archipelago Aston Anyar. Dia juara 3, dan kami juga mentor di ini MBS Mahoni Bangun Sentosa, itu rekreasi juara 1 dan orang lokal yang punya, dan betul-betul itu terintegrated dan sebagainya. Harapan kami kepada pemerintah Provinsi Banten, mari kita percepat daripada pelaksanaan aksesibilitas dari sini ke Tanjung Lesung. Karena kenapa kita bilang sekarang di perbatasan Kabupaten Serang dan Pandeglang itu sudah ada satu groundbreaking hotel Grand Mercure 17 lantai. Wah, 17 lantai, dan dia dengan anti gempa yang cukup besar. Sampai 9 skala dia bisa seperti Marbella dia. Dan ini kalau sampai terjadi investasi berarti kita bergulir SMK. Kemarin yang Link and Match saya punya, hari ini tadi pagi saya memberi didikan kepada SMK 7 Kota Serang. Di situ saya memberi didikan, memberikan wawasan pandangan kepada mereka bagaimana bisa menumbuhkan kepada, sehingga mereka tidak khawatir tiap tahun dia kalau lulus dia bisa terakomodir di situ. Sekali lagi kami terima kasih kepada pemerintah daerah Provinsi Banten, yang mana kepada pusat juga di masa pandemik kami sangat terbantu dengan adanya relaksasi, bantuan hibah, sampai hotel ada yang dapat miliaran rupiah,
hotelnya ya, bukan pribadi, bukan PHRI. PHRI nggak dikasih gitu. Nah, kemudian begitu juga adanya pajak, kemudian ada CSI dan semua unsur-unsur yang telah datang, dan betul-betul dari Pentahelix itu berjalan dengan media yang terakhir ya, media yang terakhir, sehingga kita betul-betul benar-benar. Nah sekarang kami lagi fokus kepada PES, politik, ekonomi, sosial, tren. Sebentar lagi tahun politik. Sehingga hotel itu kami tidak lagi menjedakan apapun, semua warna kami boleh terima, semua partai kami boleh terima, karena hotel itu universal. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik kalau ngobrol sama Pak Asok karena waktu juga ini Pak. Baik, sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Prar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.